2 tahun. Hampir 2 tahun saya lama tidak berlayar di sini dan puji Tuhan kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat dan saya percayai bahwa semua keadaan kita Tuhan. Salam untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk jemaat Tuhan yang tidak ada bersama kita hari ini di tempat ini. Dari tempat ini saya Pendeta Gabriel menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan melawat kita dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, juga saya boleh diberkati Tuhan dalam 2 tahun ini. Banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk kami, banyak hal yang Tuhan buat untuk kami, dan semua karena anugerah Tuhan. Saya bersama istri, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Saya beberapa bulan yang lalu, saya juga ikut terkena imbas dari COVID itu. Saya kena dan 17 hari. Hari yang keempat saya langsung tidak bisa rasa apa-apa. Tidak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba hari yang keempat saya tidak merasakan. Saya minum kopi tapi kok tidak rasa pahit, tidak rasa manis. Pahit tidak ada, manis tidak ada. Ini ada apa? Saya bilang istri saya coba tambah gula. Dia bilang tidak usah tambah gula, kamu sudah manis. Jadi saya coba-coba tapi benar, memang tidak rasa. Lalu saya bilang coba kamu minum, ternyata dia juga rasa yang sama. Jadi biar mau tambah 1 liter juga sama-sama tak ada rasa. Jadi saya bilang kayaknya kita ini ada sesuatu. Dan saya mulai tidak rasa apa-apa. Kemudian istri juga, saya coba ambil minyak kayu putih, taruh di hidung ini, tidak ada. Saya ambil parfum, saya semprot, tidak ada. Wah, ini kena saya. Saya bilang, kena kita. Istri bilang, jangan kena. Mau kena bagaimana? Kita sudah kena, bilang jangan lagi. Sudah telat. Akhirnya ya sudah, saya langsung atur strategi. Kebetulan kita di sana ada 5 kayu. Jadi saya bilang saya mengungsi. Saya tidak kamar dulu sementara, dan saya tidur di kamar sebelah. Istri di sebelah, anak-anak di kamar sebelah. Semua demi menjaga kondisi. Dan setiap pagi pekerjaan saya ya selain setelah berdoa, jadi berjemur. Jadi mereka pagi masukkan nasi di bawah kolong itu, jangan bersentuhan kan. Apalagi anak saya yang paling besar dia bilang menjauh. Karena dia sering nonton TV, ini efeknya TV bahaya juga. Papa harus jauh. Saya tidak mau kena corona. Ya sudah, papa menjauh. Tapi kalau menjauh mereka juga kangen, rindu ketok pintu juga. Papa jangan mati. Kalau saya tidak ada suara mereka sudah bilang jangan papa sudah ada. Saya bilang sama istri saya, kalau saya cepat mati, kamu jadi janda, kamu boleh menikah lagi. Sembarang saja. Saya tidak mau janda muda. Coba janda kaya baik, tidak apa-apa ini. Tapi puji Tuhan setelah beberapa lama saya tidak menggunakan obat dokter. Saya dihubungi oleh orang tua, mertua juga bilang pakai obat herbal saja. Jadi pagi 4 ke 5 kali sehari saya minum jamu. Semua asli. Jahe, telur ayam kampung, madu, lengkuas, semua ada. Pokoknya dalam tubuh ini semua akar-akar kayu saja. Dan ada reaksi yang baik. Jadi malam saya menjadi tidur dan puji Tuhan saya tidak mengalami sesak napas. Hanya batuk tapi tidak sesak napas dan demam. Genap hari yang ke-15 saya rasa sudah puji Tuhan kembali. Saya pergi cek PCR dari bandara itu untuk memastikan dan dokter bilang puji Tuhan Bapak baik-baik saja sekarang. Jadi saya mau bilang sama kita bahwa berjalan bersama Tuhan tidak berarti kita aman dalam pencobaan. Amin. Berjalan bersama Tuhan tidak berarti kita bebas dari penyakit. Tapi apa yang Tuhan buat juga tidak berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Saya merasa bahwa itu adalah bagian dari disiplin dari Tuhan untuk saya. Bagaimana menjaga waktu, menjaga lingkungan, menjaga kondisi kesehatan yang ada. Tetapi saya bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 6
pasal 6 ayat 5 sampai 22. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di depan maupun di ayat masing-masing. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang di zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah mendidik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bawah bumi, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau Aku mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah nyata. Mungkin ini menjadi kisah menurut sejarah bahwa sejarah pembuatan bahtera dilakukan oleh Nuh merupakan cikal bakal dari ilmu bagaimana cara orang membuat kapal masa kini. Karena kejadian ini dimulai dari Kejadian 6, itu adalah awal mula Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan mungkin hari ini orang membuat kapal tidak beda jauh dengan apa yang pernah dibuat oleh Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nuh di sana merupakan bagian dari dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak sembarangan membuat bahtera. Dia tidak melakukan berdasarkan kemampuan dia. Dia tidak membuat kapal itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia punya. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa dari awal pembuatan sampai akhirnya pembuatan itu, dia lakukan atas dasar perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita hari ini bahwa Nuh bisa diselamatkan. Pertama, karena Nuh berjalan bersama Tuhan. Di tengah kondisi zaman yang ada pada saat itu, ada banyak orang yang menurut firman Tuhan tadi berkata bahwa manusia yang ada pada saat itu kecenderungan hatinya untuk apa? Berbuat yang jahat. Bahkan firman Tuhan berkata, manusia yang ada pada saat itu hatinya rusak.
Hati yang rusak ini membuat Tuhan menyesal. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyesal. Dalam kata Tuhan menyesal, bukan berarti Tuhan menyesal menciptakan manusia, tidak. Tetapi Tuhan menyesal karena melihat apa yang diciptakan tidak sesuai harapannya. Tuhan menyesal karena yang diciptakan tidak tunduk kepada penciptanya. Tuhan menyesal karena rancangan Tuhan ketika menciptakan manusia bukan rancangan untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Apa yang Tuhan buat ketika Tuhan merancang manusia, rancangannya adalah baik. Menurut Yeremia berkata, rancanganmu adalah rancangan yang baik, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ketika di dalam Kejadian pasal 1 Tuhan menciptakan manusia dan seterusnya, pada pasal 3 dan seterusnya, tidak ada rancangan Tuhan bahwa ketika nanti sudah diciptakan maka dia diizinkan untuk berbuat dosa. Namun oleh karena ketegaran hati manusia, dia mengambil jalan sendiri, tidak lagi berjalan bersama Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan memusnahkan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu garis besar buat kita, terlalu mudah buat Tuhan sebagai pencipta itu untuk menghancurkan ciptaannya. Dengar baik-baik. Terlalu mudah buat Tuhan yang adalah pencipta itu untuk menghancurkan ciptaannya. Ciptaan tidak pernah bisa mengalahkan pencipta. Amin. Ciptaan tidak pernah bisa mempengaruhi pencipta. Kita ini ciptaan. Kita ini ciptaan. Ciptaan yang Tuhan buat, tentu rancangannya adalah untuk rancangan yang baik. Tetapi memang manusia pada dasarnya selalu dikuasai oleh keinginan. Akhirnya dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, kecenderungan orang yang ada pada zaman itu adalah hatinya selalu melahirkan kejahatan. Coba kita cek hati kita hari ini. Hati kita ini condongnya kemana? Melahirkan syukur, melahirkan berkat, melahirkan hal-hal baik, melahirkan damai sejahtera, atau melahirkan hal-hal yang jahat. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apa yang terjadi bahwa Nuh berjalan bersama Tuhan? Apa artinya dia berjalan bersama Tuhan? Poin pertama adalah berjalan bersama Tuhan, dia menjaga kelakuannya. Dia menjaga kelakuannya. Firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa dari semua orang yang ada saat itu, hanya Nuh yang didapati bersih kelakuannya. Hanya Nuh yang didapati bersih hidupnya. Hanya Nuh yang didapati hidupnya bergaul dengan Tuhan. Hanya Nuh yang didapati dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa Nuh bisa beda? Kenapa Nuh bisa beda? Kalau 1:10 mungkin kita bilang, saya masih kuat. Tapi kalau 1:100, masih bisa gak kita bilang, saya tetap berlawanan Allah? Ada kecenderungan kita untuk apa? Membela suara yang benar daripada suara yang minoritas. Suara yang banyak lebih kita ikuti daripada yang minoritas. Bahkan kalaupun itu benar, kita rela kabulkan kebenaran demi minoritas. Tapi Nuh, walaupun sendiri, dia tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Ini menjadi pegangan buat kita. Di tengah kondisi dunia yang hari-hari ini, mungkin banyak hal juga yang meninggalkan Tuhan. Studi membuktikan corona ini ada beberapa persen yang gereja menjadi hilang. Survei membuktikan bahwa dalam kondisi corona ini ada banyak jemaat juga meninggalkan gereja. Waktu gereja dibuka dulu tidak gereja, alasannya tidak ada waktu. Waktu gereja sudah tutup marah-marah. Kenapa gereja ditutup? Disuruh ibadah di rumah, tapi lebih suka main game, Mobile Legends, mana anak muda ya? Waktu ibadah pun tidak bisa, alasannya di rumah tidak bisa Pak, sibuk juga. Ke gereja sibuk, di rumah juga lebih sibuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihan itu untuk memperbaiki kelakuan itu pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita ikut kondisi zaman yang ada, atau kita rela menentang zaman? Yang penting saya tetap bertahan untuk menjaga kelakuan saya. Nuh menjaga kelakuannya. Banyak orang yang jahat,
tapi Nuh tidak ikutan berbuat jahat. Ada banyak orang yang menjauhkan diri dari Tuhan pada waktu itu, tapi Nuh malah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak pada waktu itu ada banyak orang yang hatinya melahirkan kejahatan, tetapi Nuh mempertahankan hati yang bersih dan benar di hadapan Tuhan. Kita harus belajar, walaupun berbeda arus, asal itu benar, pertahankan. Amin. Kami di atas disuruh vaksin. Jadi ada program dari Kapolres untuk mengadakan vaksin di gereja-gereja. Yang menerima pertama adalah gereja kita. Jadi telepon Pak dari Kapolres ya. Di telepon Pak Pendeta, kami mau mengadakan vaksin. Ini program dari Polres untuk tokoh agama dan masyarakat. Saya bilang silakan Pak. Begitu datang hanya jemaat kita yang datang. Padahal saya sudah umumkan, bahkan saya sudah bilang sama kepala dusun, tolong umumkan di masjid. Karena ini bukan untuk kita orang Kristen, vaksin ini untuk semua. Tetapi kan yang datang. Tidak ada yang datang. Sampai 4 kali vaksin. Tidak mungkin vaksin jemaat divaksin 4 kali. Kelebihan dosis nanti malah sakit lagi. Ditelepon lagi, Pak masih ada divaksin. Sudah tidak ada Pak, jemaat kami kan jadi kita hanya 50 orang saja. Tidak mungkin divaksin 3-4 kali. Tapi ini masyarakat tidak ada yang mau. Saya bilang, Bapak datang di sini kita bicara. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh dusun, tokoh desa. Nah ketika kami bicara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, banyak juga yang tidak setuju. Katanya melalui TV banyak yang mati. Gara-gara vaksin banyak yang mati. Saya bilang, kalau betul vaksin itu mematikan, saya pasti lebih mati duluan karena saya sudah divaksin. Tapi kenyataan saya masih hidup. Ya tapi aku mau dikata. Sampai akhirnya terakhir titik kemarin Pak Kapolres bilang, Pak Pendeta, akhirnya kami mau posting foto Bapak di sampingnya Kapolres, di sampingnya Presiden, di sampingnya sekretaris pribadi Presiden. Nah, karena ini kegiatan itu, saya bilang asal itu tidak melanggar aturan silakan. Kami mau menjadikan Bapak sebagai figur yang taat vaksinasi. Akhirnya keluarlah posternya yang besar. Ada muka saya lagi di sini. Baru disandingkan dengan Pak Presiden. Malulah saya. Tapi saya bangga juga. Pak Pendeta muncul di depan banyak orang dengan pakaian lengkap lagi. Saya mau bilang kepada kita harus berani. Jangan ikuti arus yang ada. Kalau itu benar, lakukan. Dibenci sudah pasti. Tidak disukai sudah pasti. Dimusuhi mungkin. Nuh pada waktu dia membuat bahtera, tidak diceritakan memang bagaimana reaksi orang-orang pada waktu itu. Tapi kalau kita andaikan hari ini, Nuh membuat bahtera seperti sekarang. Dia buat bahtera lalu di atas gunung. Apa kata orang? Jangankan buat bahtera di gunung. Dia buat bahtera di tengah kota saja orang masih berpikir, ngapain? Tapi Nuh, dia tetap tunduk pada apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena dia menjaga kelakuannya. Kelakuan itu ada hubungannya dengan karakter. Karakter itu ada hubungannya dengan kebiasaan. Kebiasaan itu ada hubungannya dengan gaya hidup. Gaya hidup itu ada hubungannya dengan apa yang dia tahu dan apa yang dia tahu. Nuh hidup berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena dia menjaga kelakuan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menjaga kelakuan menjadikan Nuh menjadi sasaran utama berkat Tuhan, sehingga Tuhan berkata, Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kelakuan yang baik, benar, bersih di hadapan Tuhan menjadikan Nuh itu, dikatakan bahwa hanya Nuh yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Hanya Nuh yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi ekonomi boleh saja jatuh saat ini. Situasi kondisi lingkungan boleh saja rusak pada saat ini. Tetapi mari kita tetap jaga kelakuan kita untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia tidak bisa dibeli. Kasih karunia tidak bisa dibayar.
Karena itu pemberian dari Tuhan. Yang bisa mendatangkan pemberian itu adalah kita menjaga kelakuan tidak benar di hadapan Tuhan. Poin yang berikutnya bahwa berjalan bersama Tuhan menjadikan Nuh ini berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah pertama Tuhan perintahkan Nuh membuat bahtera sampai selesai bahtera, bahkan sampai akhirnya dia keluar dari kapal setelah terjadi air bah, Nuh tidak berbicara apa-apa sama Tuhan. Tidak ada cerita mengatakan bahwa Nuh bernegosiasi dengan Tuhan. Tidak ada cerita Nuh mengeluh dengan Tuhan. Tidak ada cerita bagaimana Nuh mempertimbangkan, kenapa harus saya si Tuhan? Ini kan berat. Kenapa harus saya? Tidak ada. Yang Nuh tahu, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang kita diberi tanggung jawab, lebih banyak mengeluh daripada bersyukurnya. Lebih banyak mengomel daripada syukur-syukur. Apa yang terjadi bagi Nuh? Allah itu adalah dia berserah kepada kehendak Tuhan. Walaupun pada awalnya dia tidak tahu apa maksud Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera, tapi pada akhirnya berserah kepada Tuhan, menjadikan Nuh bisa selamat sampai pada akhir. Ketika saya kena itu, doa saya malam-malam saya tidak bisa tidur. Beberapa malam itu saya tidak bisa tidur. Mau begini salah, ternyata begini rupanya. Saya baru tahu, terima kasih Tuhan, saya diizinkan mengalami hal ini. Jadi saya tidak hanya sekedar khotbah bagaimana Tuhan itu baik, tapi saya rasakan Tuhan itu baik. Kaki saya naikkan ke tembok, kepala ke bawah, miring begini salah, kepala sakit, mau muntah tidak bisa muntah, mau makan tidak ada rasa apa-apa, dipaksa makan tapi tidak ada rasa. Mau ke dokter takut juga, saya itu agama. Kalau saya nanti dikasih tahu, saya bawa diri ke sana, langsung satu jemaah isolasi, bahkan satu kampung. Gawat darurat, lebih baik bukan saya menyembunyikan, tapi itu bagian dari hikmat. Untuk apa? Untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Tapi puji Tuhan, memang kalau mati memang ada cerita lain. Tapi syukur Tuhan tidak izinkan, belum izinkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan adalah sebuah kewajiban bagi kita. Berserah kepada kehendak Tuhan adalah sebuah bentuk ketundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun situasi kita, jangan lupa berserah kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, menyakitkan sekalipun, menyedihkan sekalipun, tetaplah berserah kepada Dia. Nuh dilatih oleh Tuhan untuk berserah dengan latih kesabaran. 150 hari tinggal dalam kapal itu gampang tidak? Kita tinggal dalam kamar saja, tidak usah 150, 1 minggu dalam kamar saja stres. Saya 15 hari tidak kemana-mana, otak saya sudah sumpah. Syukurnya di sana itu kan kebun, di bawah itu sawah. Jadi jam 10 pagi saya sudah keluar, saya sudah berdiri di atas batu menghadap ke langit. Sambil berdoa saya bilang, Tuhan, jadikan matahari ini bermanfaat untuk kesehatan saya. Makanya akan tidak heran kalau saya agak gosong sedikit. Menghitamkan gampang, memutihkannya susah. Dan prosesnya kayaknya lama lagi. Ya, tidak apa-apa lah, yang penting hatinya baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berserah kepada Tuhan menjadikan kita orang yang tunduk kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita pasrah kepada Tuhan. Pasrah boleh, tapi jangan menyerah. Amin. Pasrah boleh, berserah boleh, silakan, tapi jangan menyerah pada keadaan. Nuh walaupun sendiri, dia tetap ikuti Yesus. Nuh walaupun sendiri, dia tetap ikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan ketiga buat kita, Nuh melangkah dengan iman.
Berbicara melangkah dengan iman. Iman itu berbicara sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu berbicara sesuatu yang belum kita lihat, belum kita rasa, belum kita ketemu. Itu yang terjadi bagi seorang yang bernama Nuh. Berserah kepada Tuhan, memimpin dia untuk melihat apa yang tidak terlihat. Berserah kepada Tuhan, memimpin dia kepada iman untuk melihat kepada tangan Tuhan yang tidak kelihatan tapi terbukti pertolongannya. Berserah kepada Tuhan, memimpin Nuh untuk rela dibentuk, rela dididik, rela didisiplin oleh Tuhan dengan penuh kesabaran di dalam bahtera itu sampai selesai. Kalau kita sudah kurang sabar, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman kepada saya, karena dengan iman itu kita bisa sabar. Dengan iman itu kita bisa berpasrah kepada Tuhan. Pada dasarnya ada banyak hal kita kecenderungannya melihat baru percaya, kecenderungannya merasakan baru percaya, kecenderungannya membuktikan baru percaya. Tapi iman yang diajarkan oleh Nuh adalah melihat dengan mata iman, melihat walaupun tidak, percaya walaupun tidak melihat. Dia tidak tahu seberapa besar gelombang yang muncul. Dia tidak tahu seberapa kuat kapal yang dia bangun. Dia tidak tahu seberapa lama dia berada dalam kapal. Tapi yang dia tahu, ada tangan Allah yang memegang dia. Hari demi hari, detik demi detik, sampai dia selamat. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi pandanglah dengan iman bahwa kita melangkah dengan tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tapi terbukti pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menyesal. Dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa Allah menyesal. Kata Allah menyesal menunjukkan bahwa Allah tidak menyesal karena menciptakan manusia, tapi Allah menyesal karena yang diciptakannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah Tuhan tidak menyesal? Tidak bisa menyesal dengan kita? Bisa. Apakah Tuhan tidak pernah menyesal dengan kita? Mungkin pernah. Apakah Tuhan tidak pernah menyesal melihat kita, tingkah kita? Mungkin juga pernah. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghargai orang yang mau kembali bertobat pada Tuhan. Sebagaimana Nuh, dia rela tampil beda dengan orang lain, mari kita juga tampil beda. Dunia boleh kehilangan harapan, dunia boleh diisi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita hadir sebagai pembawa damai, pembawa ketenangan, pembawa harapan, pembawa kekuatan kepada siapa yang lemah yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 1800-an di India, pada waktu itu pemberitaan Injil di India sangat maju sekali. Banyak misionari dari Jerman, dari Inggris datang ke sana. Lalu ketika mereka sampai di sana, ada banyak orang yang mendengar Injil. Dari kampung-kampung, suku-suku, bahkan setiap daerah pemberitaan Injil itu banyak, meningkat. Banyak orang yang percaya. Sampai pada satu tempat. Pada satu tempat ada satu suku yang menolak misionari. Seorang misionari yang menyampaikan Injil itu datang masuk ke kota itu, dan kepala sukunya berkata, coba buktikan Tuhan itu ada, baru saya percaya kepadamu. Lalu misionari ini namanya Nokseng. Dia berasal dari Korea Selatan, tapi tinggal di Inggris, lalu melayani di India. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pak Nokseng dengan istri dan anak-anaknya menjadi misionari pertama yang ada di India itu. Di suku itu, ketika kepala suku itu berkata kepada Pak Nokseng ini, buktikan Tuhan itu ada, baru saya percaya dan seluruh masyarakat saya percaya. Kemudian Pak Nokseng ini berkata, saya
tidak bisa membuktikan yang bisa dilihat mengenai Tuhan itu ada. Tetapi saya membuktikan bahwa kalau saya ini sehat, hidup hari ini, bahkan mati pun, saya tahu Tuhan itu ada. Lalu kepala suku itu marah dan dia berkata bahwa kami tidak akan mendengar engkau kalau mereka bersepakat untuk membunuh Nok-sen ini. Ketika keluarga ini ditangkap dan satu-satu mau dibunuh, mulai dari anaknya dibunuh. Ketika anaknya mau ditobak, dihadapkan di depan banyak orang, mau ditobak, lalu ditanya kepada Nok-sen ini, kalau saya membunuh anakmu, masihkah kamu percaya kepada Tuhan yang tidak kamu lihat? Nok-sen dengan iman tetap berkata, sekalipun aku sendiri, aku tetap ikut Yesus. Dibunuhlah anaknya di depan istri dan di depan suami. Setelah dibunuh lalu ditanya lagi, saya akan membunuh istrimu di depan kamu, masihkah kamu mau setia, mau percaya kepada Tuhanmu yang tidak kelihatan itu? Nok-sen tetap berkata, aku akan mengikut Yesus yang saya percaya, sekalipun nyawaku hilang. Akhirnya dibunuh istri di depan dia. Terakhir, setelah dibunuh di depan dia, hati mana seorang suami lihat anaknya dibunuh, istrinya dibunuh di hadapan dia karena mempertahankan nama Yesus yang tidak kelihatan itu. Pada akhirnya tombak itu diarahkan ke dia dan terakhir ditanya lagi, masihkah engkau mengikut Yesusmu yang tidak kelihatan itu? Kalau kamu meninggalkan dia hari ini, kami akan menyelamatkan kamu, bahkan kamu kami angkat untuk menjadi raja buat kami. Tetapi Nok-sen berkata, aku akan mengikut dia dan aku tidak akan pernah menyangka itu, dan aku tidak akan kembali kepada keputusan yang aku. Aku tetap ikut Yesus. Makanya muncullah satu lagu itu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak bentar, ku tak bentar. Aku ikut Yesus walaupun sendiri. Nuh diselamatkan Tuhan. Dia beda dari orang-orang lain. Saya yakin dengan iman ketika kita beda dari orang lain, kita tetap mempertahankan iman kita. Nyawa pun taruhannya, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Mari Tuhan berkati kami melalui firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang melangkah dengan iman, memperbaiki kelakuan kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan hati yang bersyukur, hati yang mengabdi, hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Ajar kami Tuhan, agar di hari-hari kami yang kami lewati ke depan, kami akan melangkah dengan iman, karena kami tahu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi terbukti dalam pertolongan-Nya dimanapun kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
sesuai dengan aturan Gereja Kemajuan Indonesia, bahwa yang menerima perjamuan kudus adalah orang-orang yang sudah dibaptis, baik di Gereja Kemajuan maupun di tempat lain, di gerejanya sah secara administrasi gereja, secara khusus gereja sudah membaptis dengan baptisan selam maupun baptisan kecil. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis, silakan mengambil nanti roti dan anggur yang akan dibagikan oleh petugas yang akan melayani. Saya mengundang petugas yang melayani hari ini, silakan maju ke depan dan kita doa. Saya undang kita bangkit kepala. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan dalam doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita datang memohon ampun kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, agar perjamuan kudus ini menjadi perjamuan berkat bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri kesempatan kepada kita untuk datang berdoa secara pribadi, memohon berkat Tuhan melalui perjamuan kudus, memohon pengampunan dari Tuhan untuk membersihkan kita dari segala pelanggaran dosa yang kita perbuat. Tuhan Yesus yang baik, kami tundukkan kepala, kami mengangkat hati kami. Kami memohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Kami sadar kami seringkali jatuh dalam dosa, perkataan, perbuatan, tingkah laku, tutur kata kami yang mungkin selalu membuat Tuhan kecewa. Sebelum kami menerima roti dan anggur ini yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus, kuduskanlah kami, sucikanlah kami, sehingga roti dan anggur ini menjadi perjamuan penuh berkat bagi kami semua. Perjamuan kudus ini mendatangkan pemulihan bagi kami semua. Hubungan kami yang jauh dari Tuhan menjadi dekat. Hubungan kami yang jauh karena dosa kami kembali kepada Tuhan dengan hidup baru, bersih di hadapan Tuhan. Kami akan memperbarui komitmen dan iman kami untuk melangkah di bulan ini dengan penuh kepastian Tuhanlah Immanuel senantiasa beserta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan yang mulia, agung, dan tinggi adanya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan tubuh Kristus malam. Lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami sudah menerima roti dan anggur ini. Ketika roti dan anggur ini yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus masuk ke dalam hidup kami, maka hidup kami bukannya milik kami lagi, tapi Kristuslah pemilik hidup ini. Kami harus bertanggung jawab terhadap Tuhan yang adalah pemilik tubuh dan darah ini. Kami sadar Tuhan, kami sering melukai Engkau dengan tubuh kami, dengan pikiran kami, dengan isi hati kami. Tapi hari ini perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah berkorban, mati di atas kayu salib,
rela tubuhmu dilukai, darahmu terkucur hanya untuk kami orang berdosa. Bawa kami untuk senantiasa ingat selalu bahwa Engkau sudah berkorban atas segala perbuatan kami. Kami akan hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin.